Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Miranti dari kelompok 2 atau bab 2 akan melanjutkan presentasi dari Alika, yaitu konsep penyimpanan berbasis komputer. Yang pertama ada entitas atau entity, yaitu sesuatu mengenai informasi yang disimpan seperti karyawan atau pelanggan. Atribut, yaitu karakteristik khusus dari suatu entitas yang disimpan, seperti tingkat pembayaran dan alamat. Yang ketiga, file, porsi data catatan di mana nilai data untuk atribut tertentu disimpan. Selanjutnya ada catatan atau record, yaitu seperangkat file yang nilai datanya menjelaskan atribut tertentu dari suatu entitas. Selanjutnya, file, yaitu sekumpulan catatan yang saling berhubungan. File induk atau master file, yaitu file yang menyimpan informasi kumulatif mengenai organisasi. File transaksi, yaitu file yang berisi catatan transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, database atau kumpulan file data yang saling berhubungan yang disimpan dengan pengaturan, analisis, dan kontrol untuk menghindari redundansi data. Selanjutnya, pengolahan data. Setelah aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga arus database. Aktivitas ini meliputi creating atau membuat catatan data baru. Yang kedua, reading atau membaca data yang sudah ada. Yang ketiga, updating atau memperbarui data yang tersimpan sebelumnya. Yang keempat, deleting atau menghapus data, seperti vendor yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Selanjutnya, pemrosesan batch atau batch processing, yaitu memproses data secara periodik. Biasanya digunakan untuk transaksi yang tidak memerlukan interaksi real-time. Dan yang terakhir, pemrosesan real-time online. Online real-time processing, yaitu memproses transaksi segera setelah terjadi. Ini memberikan informasi yang lebih up-to-date dan relevan. Selanjutnya, output informasi. Langkah terakhir dalam siklus pengolahan data, output dapat berupa copy atau ditampilkan di monitor, atau hard copy atau dicetak. Informasi ini biasanya disediakan dalam tiga bentuk utama, yaitu dokumen, atau catatan transaksi atau data perusahaan yang dikirimkan ke pihak eksternal, atau dokumen internal untuk mendukung operasi. Yang kedua, laporan atau report digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir yaitu tampilan pertanyaan atau query, digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak disediakan dalam laporan rutin. Selanjutnya ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem informasi akuntansi tradisional awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi keuangan dan akuntansi. Sistem ERP mengatasi permasalahan ini dengan mengintegritaskan semua aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisional. ERP membantu mengintegritaskan semua aktivitas bisnis, mulai dari sumber daya manusia, keuangan, manufaktur, hingga manajemen pelanggan. Ada keunggulan dan kekurangan ERP. Yang pertama, keunggulannya yaitu integritasi data dan informasi keuangan dari seluruh organisasi. Yang kedua, data yang disimpan dalam bentuk sistem sehingga dapat diakses secara real-time dan relevan. Yang ketiga, meningkatkan pengendalian manajemen dan kinerja. Yang keempat, standarisasi prosedur dan laporan bisnis. Yang kelima, peningkatan layanan pelanggan dan peningkatan produktivitas manufaktur. Untuk kerugiannya, yaitu biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya konsultasi yang signifikan. Yang kedua, membutuhkan waktu implementasi yang lama, perubahan bisnis yang signifikan, dan kompleksitas yang inherent dalam aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Resistensi karyawan terhadap perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.